teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Unsha Fitri. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya akan membahas tentang teori karir Holland. Teori karir Holland ini dikembangkan oleh Johan L. Holland. Teori ini menjelaskan bahwa pilihan karir seseorang dipengaruhi oleh kepribadian yang dimilikinya dan lingkungan kerja yang sesuai dengan kepribadian tersebut. Semakin cocok antara kepribadian individu dan lingkungan kerjanya, semakin besar kemungkinan seseorang merasa puas, berkembang, dan berhasil dalam pekerjaannya. Konsep utama teori Holland ini adalah bahwa setiap individu memiliki karakteristik kepribadian tertentu yang mempengaruhi minat, kemampuan, dan pilihan karirnya. Seseorang akan cenderung mencari lingkungan kerja yang memungkinkan dirinya mengekspresikan kemampuannya, nilainya, dan kepribadian yang dimilikinya. Holland menekankan bahwa keberhasilan karir tidak hanya ditentukan oleh kemampuan intelektual saja, tetapi juga oleh kesesuaian antara tipe kepribadian individu dengan lingkungan pekerjaannya. Jika terdapat kecocokan, individu akan merasa lebih nyaman, produktif, dan puas dalam pekerjaannya. Holland mengelompokkan kepribadian dan lingkungan kerja ke dalam 6 tipe yang dikenal dengan research. Yang pertama, realistis. Karakteristiknya menyukai kegiatan fisik dan praktik, terampil menggunakan alat, mesin, atau bekerja di lapangan, dan cenderung kurang tertarik pada aktivitas sosial yang intens. Contoh pada pekerjaan ini, yang pertama teknisi, yang kedua mekanik, dan yang ketiga artistik. Yang kedua, investigatif. Karakteristiknya suka meneliti, menganalisis, dan memecahkan masalah, berpikir logis dan ilmiah, juga menyukai aktivitas yang membutuhkan pemikiran mendalam. Contoh pada pekerjaan ini, yang pertama peneliti, kedua dokter, ketiga ahli biologi, dan yang keempat analisis data. Yang ketiga, artistik. Karakteristiknya yaitu kreatif, imajinatif, dan ekspresif, menyukai kebebasan dalam bekerja dan tidak menyukai aturan yang terlalu kuat. Contoh pada pekerjaan ini yang pertama desainer, penulis, musisi, juga seniman. Yang keempat, sosial. Karakteristiknya senang membantu, mengajar, dan melayani orang lain, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Contoh pekerjaannya seperti guru, konselor, perawat, dan pekerja sosial. Yang kelima, enterprising. Karakteristiknya suka memimpin dan mempengaruhi orang lain, berorientasi pada pencapaian dan keuntungan, juga memiliki kemampuan persuasi yang baik. Contoh pekerjaannya seperti pengusaha, manajer, sales, dan politisi. Dan yang keenam yaitu konvensional. Karakteristiknya menyukai keteraturan, ketelitian, dan administrasi. Senang bekerja dengan data dan prosedur yang jelas dan terorganisir dan sistematis. Contoh pekerjaannya seperti akuntan, administrasi perkantoran, kasir, dan staf keuangan. Nah, yang selanjutnya kelebihan dan kelemahan pada teori karir Holland. Kelebihan yang pertama itu mudah dipahami dan diterapkan dalam layanan bimbingan karir. Yang kedua, membantu individu mengenali minat dan kepribadiannya sebelum memilih pekerjaan. Yang ketiga, mempermudah proses konseling karir karena memiliki klasifikasi yang jelas. Yang keempat, dapat digunakan dalam berbagai bidang pendidikan dan pekerjaan. Dan yang kelima, menekankan pentingnya kecocokan individu dengan lingkungan kerja untuk mencapai kepuasan karir. Selanjutnya, kelemahan pada teori karir Holland yang pertama itu mengelompokkan manusia ke dalam kategori tertentu, padahal kepribadian seseorang seringkali lebih kompleks. Yang kedua, kurang memperhatikan faktor sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi pilihan karir. Yang ketiga, tidak sepenuhnya menjelaskan perubahan minat karir yang dapat terjadi sepanjang kehidupan seseorang. Yang keempat,
menganggap lingkungan kerja relatif stabil, padahal dunia kerja terus berkembang dan berubah. Dan yang kelima, tidak semua individu dapat digolongkan secara jelas ke dalam satu tipe kepribadian tertentu. Nah, jadi teman-teman, teori karir Holland ini menjelaskan bahwa pemilihan dan keberhasilan karir sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara kepribadian individu dan lingkungan kerjanya. Melalui model research yaitu realistis, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional, teori ini membantu individu memahami minat serta potensi dirinya sehingga dapat memilih karir yang sesuai. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, teori Holland ini tetap menjadi salah satu teori karir yang paling banyak digunakan dalam bimbingan dan konseling karir karena sederhana, praktis, dan mudah diterapkan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian dan sampai jumpa.